Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Pengadilan khususnya kelas 9 yang sedang melaksanakan pembelajaran daring dari rumah. Ya, pada pembelajaran kemarin kita semuanya sudah belajar yaitu tentang pengertian teks laporan. Yang kedua, kita semuanya sudah belajar perbedaan teks laporan dengan teks lainnya. Serta yang terakhir, kita semuanya sudah menyimpulkan teks laporan percobaan. Ya, kemudian pada pembelajaran kali ini kita semua akan belajar yaitu tentang apa? Yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian ketahui semuanya. Apa itu? Kalian lihat di layar monitor kalian. Ya, ada 3.2 yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Indikatornya di sini kalian diharapkan dapat mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan. Dan kompetensi yang kedua, 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan. Indikatornya diharapkan kalian dapat membuat suatu teks laporan percobaan itu. Ya, nanti di sini pada pembelajaran struktur teks laporan ada dua jenis struktur teks laporan yang harus kalian ketahui. Apa saja itu? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Untuk yang pertama yaitu adalah struktur teks laporan pengamatan. Ingat, yang pertama itu ada struktur teks laporan pengamatan. Strukturnya apa saja? Ya, ada pernyataan umum. Yang kedua, ada uraian. Pernyataan umum itu apa, Pak? Pernyataan umum itu adalah gambaran umum atau pengertian umum objek yang akan dibahas. Sedangkan uraian apa, Pak? Uraian itu adalah gambaran rincinya atau perincian bagian per bagian dari pernyataan umum tersebut. Saya ambil contoh yang simpel saja, yang singkat. Contoh, pernyataan umumnya ada warna. Uraiannya apa saja? Merah, kuning, hijau. Ya, maksud pernyataan umumnya itu adalah warna. Uraiannya itu ada merah, kuning, hijau. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh dari struktur teks laporan pengamatan. Ada teks kelelawar, dilihat pernyataan umumnya ini. Pernyataan umum dari kelelawar. Uraiannya ada penampilan kelelawarnya, kebiasaan makan kelelawar, kapasitas perkembangbiakan. Nah, itu merupakan dari struktur teks laporan pengamatan. Sekarang yang kedua yaitu adalah struktur teks laporan percobaan. Kita lihat struktur teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul, kedua tujuan, ketiga alat bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima hasil, dan yang keenam simpulan. Untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan slide dari struktur teks laporan percobaan beserta dengan contohnya. Kita lihat semuanya. Ya, dilihat di situ ada contoh teks laporan percobaan membuat pelangi. Bisa kalian lihat, yang pertama ada tujuan dari percobaan membuat pelangi di sini. Dan yang kedua, alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu apa saja? Di sini dilihat. Berikutnya yaitu ada langkah-langkahnya, prosedurnya. Setelah itu ada hasil. Dan yang terakhir adalah simpulan. Itu merupakan dari contoh struktur teks laporan percobaan. Bisa membedakan? Oke, bisa. Kalau bisa kita lanjut materi yang berikutnya yaitu tentang kebahasaan teks laporan. Yang pertama, aspek umum. Yang kedua, tata tugas. Yang ketiga, tata kerja. Keempat, tata benda. Yang kelima, kalimat aktif. Dan yang terakhir, istilah teknis. Untuk lebih rinci lagi, kita bahas di slide berikut ini. Iya, kita lihat
Ada kata tugas. Kata tugas itu apa, Pak? Kata tugas merupakan kata penghubung atau pelengkap di dalam kalimat. Jadi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Macam-macamnya dari kata tugas ini. Yang pertama, ada kata depan. Kata depan, kalian lihat saja ciri-cirinya, yaitu intinya itu yang menunjukkan arah, lokasi, ada pertanyaan di mana. Lihat contohnya di Jakarta. Jakarta menunjukkan tempat. Semisal kalian bingung, coba kita buat pertanyaan di mana. Di Jakarta. Contoh, Ali tinggal di Jakarta. Di mana Ali tinggal? Nah, di sini di Jakarta. Berarti di dengan Jakartanya itu dipisah, itu merupakan kata depan. Di sebelah kanan, di sama sebelah kanannya itu dipisah karena menunjukkan arah tempat ataupun lokasi. Paham? Berikutnya ada kata sandang. Kata sandang itu apa? Kata sandang merupakan kata yang mengiringi kata benda, khususnya makhluk hidup. Ada si, sang, dan sri. Contohnya si kancil, sang raja, Sri Sultan. Itu untuk kata sandang. Berikutnya adalah kata seru. Kata seru merupakan kata yang mengungkapkan perasaan, luapan emosi. Contoh di sini, wah, ya ampun, luar biasa. Berikutnya, kata hubung. Kata hubung merupakan kata yang berfungsi menghubungkan kata satu dengan kata lainnya. Ini ada ketika, maka, serta, dan, atau, sehingga, akan, tetapi, dan lain sebagainya. Contoh, saya dan ibu pergi ke pasar. Di situ menunjukkan kata hubung yaitu dan. Paham? Kalau paham, kita lanjut yaitu untuk aspek umum. Aspek umum sudah kita bahas tadi di slide yang sebelumnya, yaitu gambaran umum atau pengertian umum objek yang akan dibahas. Sini ada contoh nih. Di belalang, katak, kadal, tikus, ular, elang. Itu uraiannya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan kadal, kadal dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular pun dimakan elang. Coba untuk aspek umumnya apa? Seperti yang tadi, ada merah, kuning, hijau. Aspek umumnya berarti warna. Coba kalian perhatikan. Aspek umum dari uraian tersebut apa? Iya, betul, merupakan rantai makanan. Oke, berikutnya yaitu ada kata benda. Kata benda merupakan kata yang mengacu wujud benda nyata ataupun abstrak. Contoh di sini ada makanan termasuk kata benda, ada cimol, cilok, bakso, sate, dan lain sebagainya, itu merupakan kata benda. Nama orang juga iya, misal ada Ali, Ani, dan lain sebagainya. Kemudian kata kerja di sini. Kata kerja merupakan suatu kata yang menyatakan tindakan. Ciri-cirinya perhatikan. Memiliki makna proses atau kegiatan. Yang kedua, sering dibentuk dengan imbuhan. Di layar monitor kalian dilihat ada me, ter, mekan, dan lain sebagainya. Berikutnya, kata dapat didahului kata pernyataan waktu seperti telah, sedang. Contoh, saya sedang makan. Sedang makan berarti menunjukkan kata kerja. Kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Lihat ciri-cirinya. Pertama, subjeknya sebagai pelaku. Kedua, predikatnya berawalan me, ber, sedang. Kita lihat contohnya. Saya menendang bola. Pelakunya siapa yang menendang? Saya. Iya, subjeknya sebagai pelaku. Kemudian predikatnya ada me. Lanjut. Dan ada kalimat aktif, juga ada kalimat pasif kebalikannya. Kalimat pasif itu adalah yang subjeknya itu sebagai penderita. Kemudian predikatnya imbuhan di, ter, ataupun ter, dan. Contoh, telah ditendang oleh saya. Sini di. Ya kan, bisa dilihat.
telah ditendang oleh saya. Subjeknya di sini menjadi penderita. Kata teknis atau istilah kata yang mempunyai makna khusus atau nama lain dari suatu bidang keahlian atau kata asing lah. Contohnya seperti ini, urbanisasi. Ya, kalian kan ini merupakan kata apa? Ini merupakan kata teknis karena mempunyai makna khusus atau kata asingnya. Urbanisasi aslinya apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selain itu ada juga pesisir, itu merupakan kata teknis juga yang artinya adalah tanah berpasir di tepi pantai. Ya, ternyata kita semuanya sudah belajar yaitu tentang struktur teks laporan. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang kebahasaan teks laporan. Dan nantinya diharapkan pembelajaran berikutnya kalian dapat membuat suatu teks laporan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.